Bentar. Ya. Udah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiz Rizky Ramadan. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 itu sendiri. Yang pertama ada Andi Pamungkas, yang kedua ada saya sendiri, Arfiz Rizky Ramadan, yang ketiga ada Arif Khairuddin Ribendi, yang keempat ada Alfa Yakia Fitri, dan yang terakhir Bintang Jaya. Di sini saya akan membacakan peraturan untuk sesi presentasi pada kali ini. Yang pertama, setiap mahasiswa memiliki waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materi dalam mode present. Ketika sesi presentasi dilakukan, peserta wajib memastikan mikrofon dalam kunci mute. Setiap mahasiswa wajib menggunakan PC atau laptop untuk melakukan sesi paralel. Setiap mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir. Setiap mahasiswa wajib memastikan berada pada situasi yang mendukung untuk melakukan sesi paralel. Selanjutnya, untuk urutan dari sesi paralel itu sendiri, yang pertama, perkenalan dari moderator, yang kedua, pembacaan peraturan sesi paralel, yang ketiga, presentasi oleh presenter 1, dilanjutkan presenter 2, presenter 3, presenter 4, dan presenter 5. Setelah itu, dilakukan sesi tanya-jawab dan diakhiri oleh penutup. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung menuju ke presenter pertama, yaitu Andi Pamungkas. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Terima kasih untuk atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentonit. Untuk riwayat perkembangannya, bentonit dalam ilmu mineralogi tergolong sebagai kelompok besar tanah lempung. Nama bentonit sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1890 untuk mengidentifikasi mineral bersifat plastis yang ditemukan di Fort Benton, Wyoming, Amerika Serikat. Bentonit adalah istilah untuk lempung yang mengandung monmorionit di dalam dunia perdagangan dan termasuk kelompok dioctahedral. Bentonit termasuk mineral lempung clay golongan smectite dioctahedral yang mengandung sekitar 80% monmorillonit dan sisanya antara lain koloid, lilit, feldspar, gypsum, abu vulkanik, kalsium karbonat, pasir, kuarsa, dan mineral lainnya. Istilah bentonit pertama kali dikenalkan oleh Knight pada tahun 1989. Untuk karakteristik bentonit, yaitu memiliki sifat fisik, memiliki morfologi permukaan butiran yang halus, membentuk koloid, bernilai viskositas tinggi, mampu mengikat air, bertekstur halus. Untuk sifat mekanik, mampu mengalami perkembangan volume hingga beberapa kali bila kontak dengan air, memiliki indeks swelling alam sekitar berkisar antara 15 sampai 35 ml. Untuk sifat kimia, memiliki morfologi permukaan butiran yang halus, membentuk koloid, bernilai viskositas tinggi, mampu mengikat air, bertekstur halus. Ini untuk tabelnya. Kemudian proses fabrikasi hasil bentonit dari tambang yang berupa bongkahan diangkut dengan truk menuju pabrik pengolahan. Untuk pengecilan ukuran digunakan temperatur 480 Fahrenheit. Tujuan
keringanan adalah mengurangi kadar air rata-rata 30% menjadi kadar air rata-rata sebesar 8%. Sedangkan penggerusan dan pengemasan umumnya bentonit digerus sampai 200 mesh dengan microgrider, dan untuk mendapatkan 200 mesh yang digunakan untuk classifier. Pengecilan ukuran bentonit menggunakan hammer hingga mencapai ukuran 0,25 inci. Selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan temperatur 480 Fahrenheit dan alat yang dipakai adalah rotary dryer. Dengan adanya proses pengeringan ini diharapkan air dapat dikurangi dari kadar rata-rata 30% menjadi rata-rata 8%. Setelah proses pengeringan selesai, selanjutnya dilakukan proses penggilingan dengan menggunakan microgrider sampai mencapai ukuran 200 mesh. Untuk ukuran sampai 200 dapat digunakan alat classifier ataupun cyclone bentonit. Cyclone bentonit yang digunakan sebagai persyaratan lumpur pemboran adalah bentonit jenis Na bentonit. Untuk bentonit jenis Ca bentonit di dalam proses pengolahan dicampurkan dengan sodium karbonat atau soda abu. Jenis-jenis bentonit yaitu natrium bentonit. Bentonit jenis ini memiliki daya pengembang hingga 8 kali apabila dicelupkan ke air dan tetap terdispersi beberapa waktu dalam air dalam keadaan kering berwarna putih atau krim. Pada keadaan basah dan terkena sinar matahari akan berwarna mengkilap. Kandungan Na2O dalam natrium bentonit umumnya lebih besar dari 2%. Karena sifat-sifat tersebut, maka mineral ini sering dipergunakan untuk lumpur pemboran, penyumbat kebocoran bendungan pada teknik sipil, bahan pencampur pembacat, bahan baku farmasi, dan perekat pasir cetak pada industri pengecoran logam. Untuk kalsium bentonit, tipe bentonit ini kurang mengembang apabila dicelupkan ke dalam air dan tetap terdispersi di dalam air, tetapi secara alami atau setelah diaktifkan mempunyai sifat menghisap yang baik. Posisi pertukaran ion lebih banyak diduduki oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Dalam keadaan kering bersifat rapid slugging, warna abu-abu, biru, kuning, merah, dan coklat. Bentonit jenis ini sangat baik digunakan sebagai lumpur pemucat warna pada minyak kelapa. Pada keadaan awal, lempung jenis ini memiliki daya serap warna yang rendah dan serap dapat ditingkatkan dengan deaktivasi menggunakan asam mineral. Untuk penggunaan sebagai lumpur bor, yaitu menaikkan daya suspensi air pembilas, pendingin, dan pelumas mata bor, menahan kotoran bor tidak menyedot walaupun kegiatan pemboran sedang dihentikan, sebagai penahan stang atau tali bor yang semakin berat dengan tangguhnya keadaan atau panjang stang bor yang digunakan, menahan tekanan air, gas, atau minyak yang keluar dari batuan yang ditembus dan mencegah peresapan kembali, serta penguat lapisan atau penahan pada dinding lubang kering dan mencegah terjadinya urut. Pengecoran logam, bentonit yang dipakai pada industri pengecoran logam besi atau bukan besi adalah bentonit alam dan sintetis yang berfungsi sebagai bahan pengikat dalam alat cetak. Dalam dunia perdagangan, bentonit alam disebut juga bentonit ionic. Sifat daya tahan terhadap panas dari kedua jenis bentonit tersebut tidak sebaik lempung tahan api yang berupa butiran seperti kuarsa, zircon, kromit, dan lain-lain. Pembuatan pelet, konsentrat besi, dan logam lain. Pemanfaatan bentonit dalam proses pembuatan pelet konsentrat biji dianggap cukup mahal. Selain itu, apabila dipakai campuran bentonit, sekitar 1% dapat terjadi kontaminasi
1% dari kontaminasi. Untuk konstruksi pemakaian bentonit dalam konstruksi masih terbatas pada pembangunan konstruksi beton seperti jembatan, bendungan, dan bangunan yang berhubungan langsung dengan air tanah dan air laut. Sifat bentonit yang dimanfaatkan adalah sifat iksotropinya. Tujuan pemakaian beton bentonit adalah untuk menunjang kekuatan dinding diafragma dan tembok atau fondasi yang masuk ke dalam tanah. Untuk kelebihan, mampu mengikat air, mampu mengalami banyak pengembangan volume, memiliki indeks swelling yang besar. Untuk kekurangan, tidak tahan terhadap suhu panas tinggi, sering digunakan dalam konstruksi bangunan. Material yang digantikan adalah mineral tanah liat, yang biasanya ada dalam bentuk kristal atau agregat yang muncul dari gaya ikatan hidrogen. Interaksi semacam itu membuat mineral lempung sulit untuk didispersikan ke dalam air atau apapun matris lain dalam bentuk serat nano. Adapun mineral lempung tersebut digunakan untuk nanokomposit polimer adalah dengan proses memodifikasi mineral menjadi organoklay terlebih dahulu sehingga pengelupasan dan dispersi mineral lempung dapat difasilitasi. Dari hasil penelitian dilaporkan bahwa permukaan dan ruang interlayer bentonit dapat dimodifikasi. Secara khusus, ruang interlayer dari monorilonit dapat disisipkan dengan kadion melalui reaksi pertukaran ion atau interaksi fisik dan kimianya. Hal ini menjelaskan bahwa spesies kadionik, anionik, dan non-ionik dari surfaktan organik dapat secara berurutan dimasukkan ruang interlayer dari monorilonit. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Andi yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh presenter kedua, yaitu saya sendiri. Untuk materi saya yaitu Solar Roadways. Nah, sejarah dari Solar Roadways sendiri, Solar Roadways itu merupakan sebuah perusahaan yang berpusat di Sandpoint, Idaho, yang mengembangkan jalan menggunakan panel surya sebagai upaya dalam pembentukan jalan pintar. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Scott dan Joel Brushow, dan instalasi publik pertama berada di Jeff Johnstone Square di Sandpoint, Idaho. Ini dibuka untuk umum pada tanggal 30 September 2016 sebagai instalasi percontohan. Itu hanya untuk jalan setapak. Instalasi ini terdiri dari 30 panel solar roadways. Next. Untuk karakteristik material sendiri, dari sifat fisik dapat dininjau intensitas arus listrik diindikasikan sebagai muatan listrik yang lewat persatuan waktu melalui suatu penampang daerah di mana muatan mengalir, seperti penampang tabung, pemacu, atau kawat logam. Karena itu, jika dalam waktu T atau N partikel bermuatan yang masing-masing membawa muatan Q lewat melalui suatu penampang medium pengantar, maka muatan total yang lewat adalah V sama dengan NV, dan intensitas listriknya adalah sebagai berikut.
Untuk sifat mekanik sendiri, konstanta radiasi matahari sebesar 1353 W per M kuadrat dikurangi intensitasnya oleh penyerapan dan pemantulan oleh atmosfer sebelumnya mencapai permukaan bumi. Ozon di atmosfer menyerap radiasi dengan panjang gelombang pendek ultraviolet, sedangkan karbon dioksida dan uap air menyerap sebagian radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang dan inframerah. Selain pengurangan radiasi bumi yang langsung atau sorotan oleh penyerapan tersebut, maka ada radiasi yang dipancarkan oleh mencapai bumi yang disebut sebagai radiasi sebaran. Untuk melakukan proses penggabungan dari beberapa komponen seperti solar panel, base layer, baterai bank, LED, transformer, peak controller, relay, dan LCD display. Nah, di sebelah itu bisa dilihat bagian dari solar road base. Untuk penggunaannya sendiri, kegunaan dari solar road base untuk menggantikan seluruh jalanan aspal yang menggunakan minyak bumi dengan jalanan yang menggunakan solar panel yang mengumpulkan energi surya untuk digunakan sebagai energi terbarukan. Energi terbarukan ini sendiri yang akan digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari fosil. Untuk material yang digantikan, solar road base ini sendiri menggantikan peranan aspal dan beton yang sering kita jumpai di jalanan konvensional. Nah, fungsi dari aspal dan beton itu sendiri adalah sebagai alas untuk jalan, dan fungsi aspal itu sebagai pengikat batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan akibat lalu lintas. Untuk kelebihan dari solar road base sendiri adalah yang pertama, memanfaatkan sumber energi terbarukan. Yang kedua, tidak memerlukan pengembangan lahan yang digunakan. Yang ketiga, dapat ditambahkan LED di bawah panel transparan. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai energi cadangan saat dibutuhkan. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah biaya pemeliharaan yang lebih mahal. Dan yang kedua adalah efisiensi yang kurang. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh presenter ketiga, yaitu Arif Khairuddin Rewendi. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang beton daur ulang. Jadi, derivat perkembangannya, beton agregat daur ulang adalah beton yang terbentuk melalui agregat yang berasal dari limbah beton sebagai pengganti agregat alam. Beberapa peneliti yang sudah melakukan studi eksperimen terhadap beton daur ulang memberikan informasi mengenai kekurangan dan kelemahan agregat beton daur ulang bila dibandingkan dengan agregat alam. Selain itu, informasi tentang beton agregat daur ulang juga masih sangat sedikit, sehingga penelitian lanjutan tentang beton agregat daur ulang ini sangat diperlukan untuk kajian lebih lanjut, dan agar juga penggunaan beton daur ulang ini menjadi lebih yakin. Selanjutnya, karakteristik material. Karakteristik dari agregat daur ulang adalah sebagai berikut. Menurut Hansen pada tahun 1992, nilai abrasi agregat daur ulang sebesar 20–40%, bentuk, tekstur, dan diameter agregat daur ulang seperti agregat alami. Nilai densitas agregat daur ulang sebesar 2.200 sampai dengan 2.500 kg per meter kubik. 4. Kandungan mortar yang terdapat pada agregat kasar daur ulang sekitar 25–65%. Daya serap air yang terjadi sebesar 3 sampai dengan 10%. Proses pembuatan. Yang pertama ada persiapan bahan. Bahannya antara lain semen, air, agregat halus, abu terbang, serbuk kaca. Selanjutnya pencampuran bahan. Pencampuran adalah proses awal dari pembuatan ini, yaitu selanjutnya pengangkatan endukan.
Pengangkatan adukan beton menuju proses penuangan bisa dilakukan dengan menggunakan gerobak maupun ember, bahkan truk jika dalam muatan yang lebih banyak. Selanjutnya ada penuangan adukan. Penuangan ini harus dilakukan secara cepat dan harus dalam kondisi plastis. Hal ini karena adukan beton dapat mengalir dengan baik ke dalam rongga maupun tulangannya. Selanjutnya, proses pemadatan adukan. Proses ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan udara yang masih berada dalam adukan. Selanjutnya, perataan permukaan beton. Perataan ini merupakan proses akhir sebagai finishing yang dapat dilakukan dengan alat sederhana. Selanjutnya ada perataan permukaan beton. Perataan ini merupakan finishing yang dilakukan dengan alat sederhana. Dan selanjutnya ada perawatan beton. Jika betonnya sudah jadi, perawatan perlu dilakukan setiap 28 hari. Pada 28 hari pertama, agar permukaan tetap lembab dan reaksi antara semen dan air dapat bercampur dengan baik. Jenis-jenis ada beton daur ulang dari agregat kasar, agregat halus, dari kertas, dari serat pisang, dan dari botol plastik. Dicor, penggunaan dari beton daur ulang adalah jika dicor sebagai lantai beton rabat untuk meletakkan peralatan utilitas, dibentuk menjadi batu-batuan seperti paving block dan bataton, dibentuk menjadi seperti elemen tanam, diantaranya pot dan bangku taman, dipasang di dasar laut sebagai habitat untuk terumbu karang. Pada dasarnya sama seperti beton pada umumnya. Material yang digantikan perannya yaitu material yang menimbulkan banyak limbah beton. Di sini untuk penggunaan beton daur ulang untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dari limbah beton itu agar lebih ramah lingkungan. Kelebihannya bisa memanfaatkan limbah beton, meminimalisir kerusakan lingkungan, hemat energi, menghemat biaya, mengurangi pemakaian agregat alami. Kekurangannya adalah porositas dan penyerapan air yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diatasi dengan penambahan bahan tambahan yaitu fly ash dan kaca. Bahan tambahan bermanfaat dalam mengganti keseluruhan atau sebagian material pembentuk beton. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Arif yang telah menyampaikan presentasi. Selanjutnya presentasi akan disambung oleh presentasi keempat yaitu Alfa Zakia Fitri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Trukret. Sejarah trukret telah banyak digunakan sebagai bahan bangunan struktural di Eropa, Australia, dan Timur Tengah selama lebih dari 70 tahun. Pada tahun 1852, trukret pertama kali digunakan di Inggris ketika dua rumah dan flat laut yang berukuran panjang 61 meter dan lebar 2,15 meter. Selama kekurangan material, setelah terjadi peristiwa Perang Dunia II, trukret menjadi lebih banyak digunakan untuk dinding penahan beban yang sudah dicetak untuk bangunan bertingkat maupun tidak bertingkat. Penggunaan pertama trukret telah digunakan untuk struktur 2 lantai. Kemudian pada tahun 1950 dikembangkan untuk bangunan 5 lantai dan terus mengalami kemajuan. Karakteristik sifat fisiknya yaitu porositas. Pada trukret, nilai porositas sangat dipengaruhi oleh ukuran rongga udara atau pori. Semakin besar pori-pori, maka semakin besar nilai porositasnya. Begitu juga sebaliknya. Kedua, permeabilitas. Permeabilitas adalah kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan cairan atau air melalui rongga-rongga yang saling berangkaian. Untuk mengetahui nilai permeabilitas dapat diuji dengan menggunakan prinsip permeabilitas. Kemudian secara mekanika yaitu kuat tekan. Kuat tekan beton tergantung kepada kadar udara. Nilai kuat tekan beton kecil apabila nilai kadar udaranya besar. Sebaliknya, nilai kuat tekan beton besar apabila nilai kadar udara yang kecil. Kuat tekan pada trukret rendah diakibatkan trukret memiliki banyak pori atau berongga. Kedua, kekuatan lentur. Kekuatan lentur pada trukret berkisar 150 PSI dan 550 PSI. Beberapa faktor yang mempengaruhi kuat lentur pada trukret yakni derajat pemadatan,
porositas, dan agregat. Kemudian sifat kimia, resistensi sulfat. Struktur trukrat yang terbuka membuatnya lebih rentan terhadap erosi di area yang lebih luas. Trukrat dapat digunakan di area dengan tanah sulfat tinggi dan air tanah jika diisolasi dari keduanya. Kemudian proses fabrikasi. Sesuai dengan ACI 522R 10 mix design, untuk pembuatan truklet terdiri dari semen sebanyak 270 sampai 415 kg, agregat dengan 1950 sampai 1480 kg, air semen dengan komposisi 0,27 sampai 0,34 dan pertimbangan berat pasir dan kerikil yakni 0 sampai 1:1. Dalam pembuatan truklet dibutuhkan pasta semen yang tipis yang bertujuan untuk mengikat agregat, mencampur air dengan kadar yang rendah dan ditambahin dengan bahan kimia. Ini prosesnya. Kemudian penggunaan truklet digunakan sebagai plat beton yang berpori agar memungkinkan air hujan dan air lainnya dapat melalui truklet sehingga mengurangi limpasan atau genangan pada permukaan serta menjaga kelestarian tanah dan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Truklet biasa digunakan untuk area perparkiran, jalan trotoar, jalan perumahan, lapangan tenis, dan sebagainya. Kemudian material yang digantikan fungsinya, yaitu beton konvensional. Beton merupakan salah satu material dalam perkerasan jalan raya. Dengan berkembangnya teknologi, beton telah dilakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja beton agar lebih efektif serta efisien sebagai material paving maupun pembuat perkerasan jalan, yaitu dengan pembuatan struktur beton poros atau berpori truklet. Ini dia yang sebelah kiri perkerasan jalan beton dan yang kanan truklet. Kelebihan yaitu satu, pengelolaan aliran hujan yang efektif, kedua, mengurangi genangan air di jalan raya, ketiga, membantu persediaan air di dalam tanah, 4, mengurangi dampak energi panas bumi, kelima, mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh interaksi antara ban dan jalan raya. Kekurangan, penggunaan terbatas pada kendaraan berat dengan lalu lintas yang padat. Yang kedua, peka terhadap kadar air dan dapat mengontrol beton segar. Yang ketiga, kekurangan terhadap metode eksperimental standar. Yang keempat, perhatian dan pemeliharaan khusus harus diberikan kepada desain jenis tanah tertentu. Yang kelima, perhatian terpusat kepada jenis tanah yang mengandung banyak air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya disambung oleh presenter yang terakhir, yaitu presenter kelima, Bintang Jaya. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, saya akan menerangkan tentang materi Eco Paving Block sebagai bahan inovasi. Sejarah Eco Paving Block pertama kali dibuat oleh Aziz Pusantakara dan Angga Nurdiansa berlatar belakang karena banyak sampah kantong plastik di sungai belakang rumah warga di daerah Cianjur, Jawa Barat yang menimbulkan bau tak sedap dan menyebabkan banjir. Aziz adalah lulusan S2 ITB dan Angga adalah lulusan D3 Polban dan dibantu rekannya Daman Sudiawan. Mereka meneliti selama kurang lebih 7 bulan tentang pemanfaatan sampah dengan paving block. Pada tahap awalnya ialah membakar sampah plastik menjadi sebuah konblok biasa. Satu konblok membutuhkan sampah sekitar 20 kilo yang kekuatannya 2 kali lebih kuat dibanding konblok pada umumnya. Namun beberapa waktu konblok tersebut rusak jika terkena hujan, membutuhkan kajian secara teknis lebih lanjut. Juga diperlukan kajian untuk mengurangi bau tidak sedap dan asap hitam dari hasil pembakaran. Itu adalah contoh Eco Paving Block hasil dari pembakaran. Karakteristik bahannya untuk sifat fisik yaitu kuat, memiliki kekuatan 2 kali lipat daripada paving block pada umumnya.
masih lemah terkena hujan, memiliki tingkat abrasi yang cukup kuat, tidak cepat luruh atau terurai karena terbuat dari plastik, kuat gaya tekan, namun lemah gaya tarik. Sifat mekanik yaitu memiliki kuat pada gaya tekan yaitu 35-80 megapascal, jadi sangat tangguh untuk menahan pijakan. Memiliki titik lumer hampir sama dengan plastik HDPE yaitu 160 sampai 180 derajat. Meskipun hancur terkena hujan, materialnya akan sulit untuk terurai. Sifat kimianya adalah memiliki zat yang berbahaya bagi kesehatan karena dari pembakaran plastik. Jika pembakarannya tidak pas, ikatan polimernya tidak sempurna yang menyebabkan kekuatan dari paving block menurun. Ikatan polimernya kuat jika pembakarannya baik. Berikut ini adalah hasil penelitian uji tekan pada paving block berumur 28 hari dengan kondisi hancur. Proses fabrikasi. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan, yaitu menyiapkan alat-alat. Tahapan yang kedua, tahapan pemotongan, yaitu memotong plastik PET yang kecil-kecil. Yang ketiga, tahapan pemanasan, yaitu memanaskan oli bekas sebagai perekat. Yang keempat, tahapan pencampuran, yaitu plastik PET dicampurkan ke dalam oli panas 200 ml dan diaduk jadi satu hingga mencair bersama oli. Lalu dimasukkan seperti agregat halus dan kasar berupa pasir dan kerikil dengan perbandingan tersebut. Kemudian tahapan pencetakan yaitu setelah agregat halus dan bahan-bahan tercampur dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian masuk ke tahapan pengeringan yaitu menunggu eco paving block mengering dengan cara dijemur 3-4 hari. Setelah itu akan terbentuk kekuatan yang sempurna. Tipe, jenis, dan golongan eco paving block. Eco paving block diproduksi hanya satu dalam satu spesifikasi, yaitu kualitas kuat yang sama. Untuk pemilihan model ada beberapa bentuk, yaitu balok dan segi 6 seperti eco paving block pada umumnya. Bahan yang digunakan untuk pemanfaatan yaitu HDPE, plastik PET ataupun kantong plastik campuran. Untuk ketebalan yang dibuat eco paving block yaitu 6 cm, 8 cm hingga 10 cm. Material yang digantikan perannya adalah yaitu paving block itu sendiri. Paving block adalah hal yang paling umum digunakan sebagai penutup tanah. Yang kedua yaitu batu ampiang. Batu ampiang adalah batu kecil-kecil dengan yang dipasang seperti di plester. Batu ampiang sering ditemui di jalanan trotoar dan taman. Dan eco paving block ini cukup menggantikan fungsi dari batu ampiang. Yang ketiga yaitu aspal. Aspal adalah cairan senyawa hidrokarbon yang mempunyai sifat viscoelastis yang mudah menyesuaikan dengan cuaca. Aspal adalah bahan yang paling sering digunakan sebagai kendaraan bermotor, namun juga dapat digantikan dengan eco paving block untuk jalanan yang di perkampungan. Selanjutnya, kelebihan material yaitu lebih kuat 2 kali lipat pada paving block. Biasanya membantu mengurangi sampah lingkungan, perawatannya mudah, pemasangannya yang mudah, faktor anti-slip, ukurannya lebih terjamin, dan tanah ke gaya tekan. Yang terakhir yaitu kelemahan material, yaitu proses pembuatannya walaupun mengurangi sampah, namun pembakarannya tetap menimbulkan polusi. Lemah gaya tarik, tidak menyerap air karena terbuat dari plastik, harganya relatif lebih mahal, materialnya sulit didapatkan karena produksinya juga sedikit, membutuhkan banyak sampah dan bahan pembakaran. Jika materialnya hancur akan sulit terurai, dan bahan kimianya akan mencemari lingkungan, terutama tanah. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih untuk Saudara Bintang atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk dari materi yang telah disampaikan oleh Saudara Andi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Seperti yang telah kita Silakan. ketahui bahwa bentonit sudah berkembang sejak lama. Bagaimana perkembangan bentonit di Indonesia? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bisa ditampung dulu untuk Saudara Andi. Selanjutnya, saya ingin bertanya untuk apa sih kelebihan bentonit jenis natrium bentonit, kelebihan bentonit jenis natrium bentonit dan kalsium bentonit. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk Saudara Andi bisa menjawab pertanyaan yang telah ditampung tadi. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bintang terlebih dahulu, yaitu tentang bagaimana perkembangan bentonit di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri sampai saat ini hanya berperan sebagai produsen atau pemasok Na bentonit saja, bukan sebagai produsen tambang. Walaupun ada jumlah dan kontinuitas produksi dapat dikatakan tidak pasti, sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan tahunannya sulit untuk dievaluasi. Kemudian pertanyaan dari Saudara Afrizal tentang apa saja kelebihan bentonit. Untuk kelebihan yang dimiliki bentonit jenis natrium bentonit yaitu mampu mengalami pengembangan volume hingga beberapa kali bila kontak dengan air, kemudian membentuk koloid dan bernilai viskositas tinggi dan mampu mengikat air. Kemudian untuk kelebihan bentonit dengan jenis kalsium bentonit adalah kandungan kalsium sebagai kation utamanya yang dapat ditukar dan serta memiliki kemampuan pengembangan volume yang rendah di dalam air. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudara Andi untuk jawabannya. Untuk Saudara tadi yang bertanya, apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih kurang? Sudah cukup. Oke, saya rasa juga sudah cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk materi kedua, apakah dari Saudara ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, apakah solar roadways dapat dikategorikan sebagai terbarukan? Saya ingin bertanya, bagaimana ketahanan solar roadways terhadap cuaca? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang masuk tadi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Andi. Jadi, apakah solar roadways itu dapat dikategorikan sebagai energi terbarukan? Jawabannya adalah ya. Kenapa dapat dikategorikan sebagai energi terbarukan? Dikarenakan solar roadways itu terdiri dari gabungan solar panel. Nah, di mana solar panel itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi dari panas matahari menjadi energi listrik, dan di mana energi listrik itu dapat digunakan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari Saudara Ova, yaitu tujuannya. Nah, tujuannya adalah untuk tujuan dari solar roadways itu sendiri adalah untuk memodernisasi infrastruktur dengan panel modular dan cerdas sambil menghasilkan energi bersih terbarukan untuk rumah dan bisnis. Jadi itu dapat digunakan untuk mengisi kendaraan listrik dengan energi bersih dari matahari. Apakah dari Saudara Andi dan Alfa ada kurang puas atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Cukup. Sudah. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dari
materi yang telah disampaikan oleh pemateri ketiga, apakah ada yang ditanyakan? Saya Ova ingin bertanya, bagaimana pengaplikasian beton daur ulang di Indonesia? Terima kasih. Oke, pertanyaan ditanggung. Saya Bintang juga ingin bertanya. Di situ tadi tertera bahwa dari pembuatannya adalah serbuk kaca dan fly ash. Apa fungsi dari dua bahan tersebut? Terima kasih. Untuk presenter ketiga bisa dijawab pertanyaan dari Saudara Bintang dan Saudara Aufa. Dan Pak, silakan. Oke, untuk pertanyaan dari Saudara Ova, bagaimana pengaplikasian dari beton daur ulang di Indonesia? Jadi teknologi di Indonesia tuh sebenarnya udah berkembang ya. Tapi penggunaan limbah dari beton daur ulang ini masih sangat baru dan pemanfaatannya masih sangat sedikit karena penelitiannya juga masih sangat sedikit. Dengan pemanfaatan ini sebenarnya bisa meminimalisir adanya kerusakan lingkungan ya. Tapi di Indonesia sendiri masih sedikit penggunaannya dan mungkin nanti bakal ditingkatkan lagi. Jika pertanyaan dari Bintang, di fly ash dan serbuk kaca, kenapa ada? Jadi fly ash ini kan kekurangannya tadi berongga ya. Jadi fly ash dan serbuk kaca ini yang digunakan untuk menambah sifat karakteristik dari beton itu, misalnya mudah dikerjakan, mempercepat pergeseran, menambah kekuatan dari beton kuat tekan itu sendiri, penghematan juga, dan untuk tujuan lain seperti penghematan dari energi. Seperti itu. Bagaimana? Saudara Bintang dan Saudari Alfa. Bisa terima. Sudah cukup. Oke, dirasa sudah cukup. Pertanyaan dilanjutkan ke materi keempat yang telah disampaikan oleh materi keempat. Apakah dari saudara ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan materi 4? Saya ingin bertanya. Tadi kan bahas TrueCred ya. TrueCred, saya ingin bertanya kenapa TrueCred itu tidak dapat digunakan ya pada jalan lalu lintas dengan kepadatan yang tinggi. Terima kasih. Saya izin bertanya, berapa sih besaran porositas pada TrueCred? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arif dan Saudara Andi. Yang pertama, mengapa TrueCred tidak dapat digunakan pada jalan lalu lintas dengan kepadatan yang tinggi? Karena TrueCred memiliki kuat tekan yang rendah, dikarenakan memiliki porositas yang tinggi akibat kurangnya daya rekat antara agregat dengan semen. Kemudian pertanyaan dari Saudara Andi, berapa besaran porositas pada TrueCred? Yaitu memiliki 15-30% rongga udara, sehingga mudah air masuk untuk dari permukaan TrueCred. Terima kasih. Apakah dari saudara yang bertanya tadi udah merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh saudara Alfa atau ada pertanyaan lebih lanjut? Cukup dari saya. Cukup dari saya. Oke, kita lanjut ke materi terakhir yang disampaikan oleh pemateri 5. Apakah ada yang ditanyakan dari saudara-saudara? Saya ingin bertanya, bagaimana sifat mekanika dari eco paving block itu sendiri ketika eco paving block ini ditempatkan di lingkungan luar atau di lingkungan outdoor seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya, jadi
bagaimana sih keefektifan biaya, waktu, dan pengaplikasian Eco Paving Block dibandingkan dengan paving block konvensional atau paving block biasa? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Arif terlebih dahulu. Bagaimana sifat mekanika eco paving block ketika di lingkungan luar atau outdoor? Eco paving block ini kuat dengan gaya tekan, jadi sangat cocok untuk digunakan di lingkungan luar karena untuk jalan yang dilalui banyak orang. Untuk keadaan cuacanya, jika terkena hujan pun tidak akan meresap karena pembuatannya eco paving block ini yang terbuat dari plastik dan campuran oli yang tidak akan tercampur dengan air. Jadi sangat cocok untuk digunakan di luar ruangan. Kemudian pertanyaan dari saudara Apis, bagaimana keefektifan biaya, waktu, dan pengaplikasian eco paving block dibandingkan dengan paving block pada umumnya? Untuk keefektifan biaya, eco paving block ini tergolong lebih mahal dibandingkan dengan paving block biasa karena memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat daripada paving block pada umumnya. Untuk keefektifan waktu sama saja karena bentuk dari eco paving block dan paving block pada umumnya yang sama. Dan untuk pengaplikasiannya lebih mudah menggunakan paving block biasa karena ukurannya yang sudah paten. Untuk ukuran eco paving block yang masih berubah-ubah dan masih banyak macamnya. Terima kasih. Untuk jawaban dari saudara Bintang, apakah dirasa sudah cukup puas atau ada hal lain yang perlu ditanyakan? Cukup dari saya. Kalau cukup, kita akhiri presentasi kita pada kali ini. Bila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kata maupun yang lain, saya perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.